Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan artikel yang telah saya buat yang berjudul Analisis Konstruktif Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris berdasarkan ciri semantis dan ciri sintaksis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 49 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada bagian pertama ada bagian abstrak. Analisis konstruktif pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai persamaan dan perbedaan dari bagian tertentu dalam bahasa 1 dan bahasa 2. Fokus dari kajian analisis konstruktif berikut ini adalah membandingkan adjektiva bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berdasarkan ciri semantis dan ciri sintaksis. Selanjutnya ada pendahuluan. Pembelajaran bahasa Inggris sering menimbulkan masalah tersendiri bagi pembelajar. Masalah ini dapat timbul karena berbagai faktor dan satu diantaranya adalah ketidaktahuan mereka akan perbedaan yang terdapat antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Akibatnya mereka mungkin saja membuat kesalahan saat menggunakan bahasa Inggris karena terpengaruh dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah mereka kenal sebelumnya dengan baik. Kesalahan tersebut bisa dalam hal pelafalan dan bisa juga dalam hal tata bahasa atau tatanan bahasa yang lain. Pada kasus seperti ini, kesalahan terjadi karena adanya interferentasi bahasa pertama atau bahasa satu dan dalam bahasa kedua atau bahasa dua. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan bahasa Inggris, maka pembelajar harus memperhatikan dengan baik perbedaan-perbedaan yang terdapat antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Misalnya, perbedaan antara adjektiva bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dapat digunakan dengan benar tanpa terpengaruh kaidah bahasa Indonesia. Perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua dapat diketahui dengan cara membandingkan sistem dan kaidah kedua bahasa. Bagi pengajar, dapat membandingkan adjektiva bahasa 1 dan bahasa 2 dapat digambarkan persamaan dan perbedaannya sehingga hal-hal yang mungkin menimbulkan masalah dalam pembelajaran dapat diprediksi. Perbandingan ini dikenal sebagai analisis konstruktif. Menurut Krida Laksana pada bukunya di tahun 2009, analisis konstruktif merupakan metode sinkrosis dalam analisis bahasa untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip yang dapat diterapkan dalam salah praktis seperti pengajaran bahasa dan penerjemahan. Sedangkan menurut Johnson pada bukunya di tahun 2008 menyatakan bahwa analisis konstruktif adalah perbandingan yang sistematis antara dua bahasa dengan tujuan menggambarkan persamaan dan perbedaan kedua bahasa tersebut. Johnson lebih lanjut menjelaskan bahwa analisis konstruktif sering digunakan untuk keperluan pengajaran yang bertujuan untuk menyediakan gambaran yang lebih baik mengenai kedua bahasa dan materi pengajaran yang lebih baik bagi pembelajar bahasa. Selanjutnya ada metodologi. Kajian analisis konstruktif ini merupakan kajian kualitatif dan menggunakan metode analisis. Tujuan kajian ini seperti yang disampaikan sebelumnya adalah untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan adjektiva bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berdasarkan ciri semantis dan ciri sintaksis. Kemudian memprediksi hal-hal apa saja yang dapat menjadi masalah sebagai pembelajar ketika menggunakan adjektiva bahasa Inggris. Data diambil dari buku Tatanan Bahasa, buku Bahasa Indonesia edisi ketiga karangan Alwi et al. Adjektiva bahasa Indonesia dan adjektiva bahasa Inggris. Dalam pembentukan frasa atau kalimat, adjektiva merupakan salah satu unsur yang sering digunakan. Adjektiva secara semantik dalam bahasa Indonesia adalah leksem yang menerangkan keadaan untuk nomina atau memberi sifat pada nomina itu. Sedangkan secara sintaksis merupakan leksem yang dapat diawali kata ingkar, contohnya tidak, dapat diawali kata paling, dan dapat reduplikasikan serta diberi imbuhan se dan diberi akhirannya. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Alwi et al. Pada bukunya di tahun 2013, yaitu bahwa adjektiva merupakan kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang nomina dalam kalimat. Adjektiva seperti ini dikatakan memiliki fungsi atributif, keterangan khusus yang diberikan terhadap nomina
dapat mengungkapkan suatu kualitas atau keanggotaan dalam suatu anggota golongan. Contohnya, anak kecil, meja bundar, beban berat, alam gaib. Selanjutnya ada adjektiva berdasarkan ciri sintaksis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi atributif. Menurut Mulyono pada bukunya di tahun 2017, adjektiva yang mempunyai fungsi atributif merupakan bagian dari frasa nominal yang diletakkan di sebelah kanan nomina. Contohnya yaitu yang pertama, baju merah itu merupakan baju kesayangannya. Yang kedua, ibu saya menyukai mawar putih. Jika adjektiva yang membatasi nominal lebih dari satu, rangkaian pewatas itu lazim dihubungkan oleh kata yang. Contohnya yaitu baju putih yang panjang, baju putih yang panjang dan bersih, mobil tua yang murah dan populer. Yang kedua, fungsi predikatif. Adjektiva yang berfungsi predikatif dapat menjadi predikat atau pelengkap kalimat dalam kalimat. Menurut Mulyono pada bukunya di tahun 2017, contoh adjektiva sebagai predikat. Yang pertama, gedung yang baru itu sangat megah. Yang kedua, kelihatannya dia ramah. Contoh adjektiva sebagai pelengkap. Yang pertama, kabar itu membuat mereka gembira. Yang kedua, saya anggap perbuatannya sangat membanggakan. Adjektiva sebagai pelengkap dalam dua kalimat di atas merupakan gambaran subjek kalimat tetapi menggunakan objeknya. Adjektiva berdasarkan ciri sintaksis dalam bahasa Inggris. Adjektiva dalam bahasa Inggris dapat dibagi menjadi dua kategori. Sintaksis dasar yaitu atributif adjektif dan predikatif adjektif. Menurut Herring pada bukunya di tahun 2016, adjektiva yang bersifat atributif berfungsi sebagai premodifier dari nomina atau pewatas yang mendahului nomina, sedangkan adjektiva yang bersifat predikatif memiliki fungsi sebagai pelengkap subjek dan pelengkap objek. Pembahasan. Penggunaan adjektiva bahasa Inggris dalam kalimat dapat menimbulkan masalah bagi pembelajar karena ada beberapa kaidah adjektiva bahasa Inggris yang berbeda dengan kaidah adjektiva bahasa Indonesia. Penggunaan jenis adjektiva misalnya, dalam bahasa Inggris penting untuk mengetahui jenis adjektiva karena hal ini berpengaruh pada urutan penggunaannya dalam frasa nominal. Bila dalam satu frasa nominal bahasa Inggris terdapat beberapa adjektiva, maka adjektiva tersebut harus disusun menurut urutan tertentu yang tetap berdasarkan jenisnya. Adjektiva yang menyatakan bentuk misalnya tidak dapat mendahului adjektiva yang menyatakan kualitas. Adjektiva yang menyatakan ukuran tidak dapat diletakkan setelah adjektiva yang menyatakan warna. Dalam bahasa Indonesia, jenis adjektiva tidak terpengaruh pada urutan penggunaannya dalam frasa nominal. Kesimpulannya yaitu, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan ciri semantis, adjektiva kedua bahasa sama-sama dapat dikategorikan dalam jenis-jenis tertentu. Perbedaannya adalah dalam bahasa Indonesia bila beberapa jenis adjektiva digunakan dalam suatu frasa nomina, maka penempatan adjektiva tersebut tidak harus mengikuti urutan tertentu. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, jenis adjektiva berpengaruh pada penempatan urutan dalam frasa nominal. Yang kedua, berdasarkan ciri sintaksis, persamaan kedua adjektiva dalam sama-sama berfungsi sebagai pewatas dari nomina dalam suatu frasa nominal dan juga fungsi sebagai predikat atau bagian dari predikat dalam kalimat yang menjelaskan subjek berupa nomina atau pronomina dan objek langsung. Jadi, baik adjektiva bahasa Indonesia maupun adjektiva bahasa Inggris dapat berfungsi atributif predikatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.